وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitabis shalah ila anqal wa yajibu 'alal waliyyi was sayyidi amrus sabiyil mumayyiz biha li sab'in wa darbuhu 'alaiha li ashrin. Kemarin dijelaskan bahwa yang wajib sholat hanyalah muslim, baligh, akil, tahir. Balaghatut da'wah as-salimah. Ada qaid baligh, berarti anak kecil tidak wajib sholat. Anak kecil enggak sholat tidak dosa. Cuman walaupun demikian, anak kecilnya tidak kena kewajiban karena belum mukallaf. Yang kena kewajiban walinya. Kewajiban apa? Nyuruh anak tersebut untuk rutin sholat. Bukan sekedar sholat, tapi sholat yang memenuhi semua syarat rukunnya. Syarat-syaratnya dilakukan, rukun-rukunnya dilakukan, bahkan sunnah-sunnah yang dohiroh itu juga diajari untuk bisa dilakukan. Jadi bukan pokok sholat, ayo pergi ke musola sana, pergi ke masjid sana. Gak cukup kewajiban orang tua begitu. Disuruh ke masjid, suruh ke musola, tidak pernah diajari syarat rukunnya sholat. Apalagi sunnah-sunnahnya. Akhirnya datang ke masjid, sholatnya main-main, senggol-senggolan sama temennya. Beli tiki temennya, rami ada di masjid, lompat-lompat sholatnya, atau bahkan tidak sholat. Nah, jadi nggak cukup wali nyuruh anaknya pergi masjid, wajib nyuruh sholat yang sesuai aturan, yang memenuhi syarat rukun, bahkan dilakukan juga sunnahnya. Wajib itu. Wayajibu 'alal waliyyi was sayyid. Wajib atas wali dan juga sayyid, ini untuk budak. Apa yang wajib? Amrus sabiyyi al mumayyiz biha bisolah. Memerintahkan sobi yang sudah tamyiz untuk sholat kapan? Lisab'in, kalau sudah umur 7. 7 di sini 7 genap, masuk 8. Pakai standar apa? Sanah Qamariyah. Tahun yang mengikuti peredaran rembulan, yaitu tahun Hijriah itu. Nah, mengikuti peredaran rembulan. Setahunnya totalnya sekitar 355 hari. Itu bukan kalender Syamsiyah, yaitu Masehi, yang setahunnya 365 hari, selisih sekitar 10 hari. Nah, pakai kalender Qamariyah. Karena itu penting mencatat tanggal lahir dengan bulan bulan Hijriah itu penting. Kalau Masehi mungkin pentingnya untuk dokumen, untuk KTP, untuk KK, untuk akte, itu pentingnya. Tapi kalau untuk urusan agama itu tidak pakai standar kalender Syamsiyah, tapi kalender Qamariyah. Jadi wajib bagi wali dan sayyid untuk memerintahkan anaknya yang masih kecil, yang sudah tamyiz, untuk sholat ketika sudah umur 7. Wa darbuhu 'alaiha li ashrin, dan wajib dipukul alaiha ala tarkis shalah, karena meninggalkan sholat, li ashrin, jika sudah umur 10. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar 10 ini sama, 10 genap masuk 11. Tadi 7 genap masuk 8. 10 juga 10 genap masuk 11. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kita urut dari depan. Jadi ini hukumnya wajib. Kalau memerintah ketika umur 7, memukul ketika umur 10, tidak dilakukan oleh wali, padahal anaknya nggak sholat, maka walinya berdosa. Pertama, wali itu siapa? Nah, wali di sini beda dengan waliyul mal. Kalau waliyul mal, waliyus sobi, wali yang punya wewenang ngurusi harta anak. Kan harta anak bisa jadi punya harta karena dikasih orang pas lebaran itu ya. Atau ada anak misalnya dapat warisan, anak kecil dapat warisan, atau dapat hadiah, hibah, sedekah, atau misalnya dapat wasiat, itu dapat wasiat, dan seterusnya. Atau dia termasuk mauquf alaih, jadi penghasilan dari harta wakaf yang diwakafkan kepada dia. Nah, bisa jadi anak kecil itu punya harta halal. Anak kecil mentasarufkan hartanya sendiri nggak sah. Karena itu yang antum lihat di sekolah-sekolah SD, bahkan TK, bahkan PAUD. Nah, itu.
atau di pondok-pondok anak kecil yang mana santrinya atau siswanya itu belum balik, kok mereka melakukan jual beli sendiri, itu tidak sah dalam madhab kita. Kenapa? Anak kecil itu yang tasarruf bukan dia sendiri, melainkan walinya. Lah walinya anak kecil ini siapa? Kalau waliul mal, ini pertama ab, kemudian jad. Jad yang dimaksud di sini adalah abul ab, wa in ala. Kemudian ketiga adalah wasi. Yang keempat qayyim. Ini walinya waliul mal. Jadi kalau ada anak kecil, tidak boleh ngurusi hartanya sendiri. Ada orang gila, walaupun sudah usianya udah balik, maka dia tidak bisa ngurusi hartanya sendiri. Harus ditangani oleh wali. Untuk serah terima, untuk jual, untuk beli, untuk nyewa, menyewakan hartanya. Itu semuanya yang menangani adalah walinya. Walinya anak kecil, orang gila itu siapa? Ayah. Itu nomor satu itu. Kalau masih ada ayah, tidak bisa yang lain. Kecuali jika ayahnya tidak memenuhi syarat. Ayahnya juga mahjur alaih misalnya. Itu karena majnun atau yang lain. Kalau tidak ada ab, baru setelah itu jad. Kakek. Kakek yang dimaksud abul ab. Kakek dari ayah. Kakek dari ibu bukan waliul mal. Khusus kakek dari ayah. Wa in ala. Dan mendahulukan yang terdekat. Kalau ada abul ab. Kalau tidak ada abu abil ab. Ayahnya kakek. Tidak ada lagi kakeknya kakek. Terus ke atas. Ya. Nah, itu. Kalau sudah ada wasi. Orang yang diwasiati. Orang itu kalau punya anak kecil, orang gila. Apalagi dalam keadaan sakit. Yang mengkhawatirkan. Itu hendaknya berwasiat. Biar nanti ada yang ngurusi anaknya. Sah tasarrufnya. Jadi misalnya dia wasiat. Saya berwasiat, jika saya meninggal, maka yang ngurusi anak-anak saya yang masih mahjur alaih adalah fulan. Fulan ini terserah dia, mau orang lain, mau pamannya, atau kakaknya, atau siapa saja terserah. Ya, itu wasi, orang yang diwasiati. Nah, karena kalau nggak wasiat, nanti ribet, nggak sah. Kalau kakaknya tasarruf tidak bisa, harus walinya. Kalau pertama ab, tidak ada jad. Kalau tidak ada wasi. Setelah itu qayyim. Qayyim ini petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Petugas pemerintah yang memang bertugas menangani mahjur alaih yang nggak punya wali. Ada anak kecil atau orang gila, tidak ada ayahnya, tidak ada kakeknya, tidak ada orang yang diwasiati untuk ngurusi dia. Maka tugasnya pemerintah. Apa presiden langsung? Ya presiden langsung ngurusi anak kecil. Negara ya ruwet ya, apalagi negara gede kayak Indonesia. Nah, itu ruwet. Sak desa ya lumayan ya. Nah, itu sak desa atau sak kabupaten aja ruwet sudah, apalagi satu negara. Maka dia bisa nunjuk petugas. Jadi dia nunjuk. Nah, petugas ini disebut qayyim. Ini bertugas menangani mahjur alaih fulan dikasih tugas 5 anak misalnya. Nah, itu setiap 5 anak dikasih petugas. Begitu itu kewajiban pemerintah. Kalau itu nggak dilaksanakan dosa. Sekarang nggak ada kayak gitu ya. Yang ada anak terlantar. Anak terlantar itu ditangani oleh pemerintah, biasanya departemen sosial. Kalau nggak terlantar masih ada keluarganya, padahal bukan wali, nggak mau ikut campur pemerintah. Nah ini ya nggak bisa. Harusnya pemerintah ikut campur dalam hal itu. Nanti ditunjuk salah satu keluarganya itu untuk jadi wali. Baru berhak. Tanpa tunjukan dari pemerintah tidak berhak. Wadah ya. Yang sering terjadi itu ada anak kecil, ayahnya meninggal, yatim. Atau orang gila, ayahnya meninggal, walaupun sudah balik. Kakeknya apalagi sudah meninggal juga. Nah, biasanya ketika seperti itu ada anak kecil yatim, tidak ada ayah, tidak ada kakek dari ayah. Biasanya ngelola hartanya siapa? Ibunya ya. Biasa ibunya atau kakaknya. Nah, ini tidak berhak ini. Bukan wali mereka, tidak sah tasarrufnya itu nggak sah. Niatnya baik, hatta niatnya baik, menguntungkan, hatta menguntungkan, tidak boleh. Karena tidak punya wewenang, yang punya wewenang ya ini. Nah, ini untuk waliul mal. Lah di sini beda. Wayajibu al wali, wali di sini tidak apa? Bukan yang dimaksud dengan waliul mal. Wali yang ngurusi harta benda. Wali di sini apa? Seperti di syarahnya itu. Wayajibu ala nahwil wali. Makanya bahasanya bukan wali, tapi nahwil wali, ditambahi nahwu di dalam busrokannya. Semisal wali. Nah, di sini wali mingkullin minal abawen.
masing-masing dari ayah ibu. Ibu masuk enggak di sini? Di sini masuk enggak di sini? Masuk di sini, abawen ya. Ayah ibu masuk. Kalau waliul mal, ayah punya hak, ibu enggak punya hak. Nah, itu. Ibu enggak punya hak. Tapi kalau dalam urusan merintah salat, dua-duanya wajib. Kulin minal abawen. Wa inala. Itu. Walaupun ke atas kakek, nenek, walau min jihatil Kalau di sini kakek itu bisa jadi wali yang dari jihatul abul ab. Jihatul enggak bisa. Tapi kalau dalam memerintah salat kena. Jadi ayah, ibu, kakek, nenek, dari ayah, dari ibu, semuanya kena. Terus ke atas. Nah, cuman wajibnya di sini wal wujub alal kifayah. Wajibnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah salah satu melaksanakan, ibu sudah nyuruh, dan anak itu sudah melakukan, maka yang lain tidak kena dosa sudah. Kakeknya sudah nyuruh dan sudah dilakukan, yang lain tidak dosa. Ayah sudah nyuruh dan sudah dilakukan, yang lain tidak dosa. Fardunya fardu kifayah. Itu. Cuman yang paling wajib, yang paling dekat. Ya, yang paling wajib itu yang paling dekat. Ayah sama ibu itu paling dekat. Itu. Yang paling kewajiban. Dan ini fayaskut bi fi'li ahadihima. Kenapa? Li'annahu minal amri bil ma'ruf. Ini. Karena termasuk kategori amar ma'ruf. Lah, jadi nyuruh anak kecil melakukan sholat setelah umur 7 itu kategori amar ma'ruf. Karena kategori amar ma'ruf tidak khusus keluarganya. Jadi kayak di pondok, ada anak kecil, sholatnya terbengkalai. Kalau sampai nggak dijaga sholatnya ini terbengkalai, yang dosa siapa? Siapapun yang tahu. Mau pengurus, mau bukan pengurus, kok ini ada pengurusnya sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ada di pondok anak yang masih kecil, yang harus disuruh-suruh sholat. Ini siapapun berkewajiban. Yang paling wajib orang tuanya. Orang tuanya di rumah, ya yang ada di sekitarnya itu. Baik pengurusnya, kepala kamarnya, kepala pondoknya, atau temannya yang bukan pengurus, kena kewajiban semua. Itu. Wadah ya, karena kategori amar ma'ruf. Jadi kategori ma'ruf. Karena itu walidah khutibat bil wala wilayatalaha. Kena, padahal dia bukan wali dalam urusan mal. Kemudian urutannya summal wasi, summal qayyim, summal multaqid, wasaid dan seterusnya. Terus ini semua orang kena karena kategori amar ma'ruf. Itu. Wa yajibu alal wali. Wajib atas wali, tadi itu maknanya wali. Wasayyid, sayyid jelas, sayyidnya budak. Amrus sobi al mumayyiz, memerintahkan sobi yang sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz tidak wajib, walaupun sudah umur 9. Kalau enggak tamyiz tidak wajib. Nah, harus sudah tamyiz. Dobitnya tamyiz apa? Bi ayyakula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri. Itu tanda anak sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz hatta umur 9 tidak wajib disuruh. Wa yajibu alal wali wa sayyid amru sobi. Memerintahkan apa? Biha bisolah. Kapan li sab'in? Ketika sudah umur 7. 7 di sini apa? Sab'i sinin tamah ya, komariah tamah. Nah, jadi 7 tahun komariah hijriah itu yang sempurna sudah masuk adalah 8. Umur 7 kurang 5 hari enggak wajib walaupun tamyiz. Nah, jadi tamyiz kalau belum umur 7 tidak wajib. Ya, kalau belum umur 7 tidak wajib. Atau umur 7 tapi enggak tamyiz, enggak wajib. Syaratnya 2. Umur 7 plus tamyiz. Itu tamyiz. Ini sab'in. Nah, 7 tahun sempurna, sepakat ini antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, nyuruh di sini bukan sekedar nyuruh, sama ditakut-takuti. Ayo. Sholat. Nanti kalau enggak sholat tidak dikasih uang jajan misalnya. Atau nanti kalau tidak sholat, tidak dibelikan baju baru menjelang hari raya misalnya. Seperti itu. Ditakut-takuti. Tapi nakut-nakuti itu seperlunya. Karena kalau keseringan jadi tidak takut. Ya. Jadi ancaman itu kalau sering diucapkan, akhirnya biasa, mesti diancam gitu. Ujung-ujungnya tidak terjadi nanti. Nah, gitu. Jadi ancaman itu kalau sering disampaikan, malah tidak bikin takut. Jadi seperlunya saja. Seperti obat. Obat itu seperlunya manfaat, tapi kalau sering jadi penyakit. Nah, begitu juga ancaman. Jadi disuruh disertai tahdid, ancaman. Tapi seperlunya. Nah, sekali lagi memerintahkan sholat di sini bukan hanya sholatnya saja, tapi sholat yang gena, yang sempurna dilakukan syarat rukun dan juga sunnah-sunnah yang zahirah seperti siwakan, nah, kayak gitu diperintahkan itu. Wa darbuhu alaiha li asrin. Ai wajibu alal wali wasayyid darbuhu darbus sabi al mumayyiz. Wali sayyid wajib memukul anaknya alaiha ala sholai ala tarki sholah.
jika meninggalkan sholat. Kapan? Li ashrin, jika umur 10. 10 di sini sudah dijelaskan tadi menurut Ibnu Hajar, 10 sempurna masuk 11. Jadi ashrin kamilah, 10 tahun sempurna. Kata Imam Romli beda di sini. Jadi kalau 7 tahun sempurna, sepakat. Kalau 10 tahun kata Ibnu Hajar harus sempurna. Nah, jadi 10 tahun sempurna masuk 11, jalan 11. Kalau kata Imam Romli tidak harus genap, pokok sudah masuk 10 wajib sudah. Jadi 10 di sini kata Imam Romli. Jadi walau fi asna'iha, li asrin walau fi asna'iha, walaupun di pertengahan 10, belum sempurna 10. Jadi khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Tapi memukul di sini harus dorban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Pukulan yang tidak membahayakan itu apa? Pukulan yang membahayakan, ada pukul membahayakan mubarrih, ada ghairu mubarrih. Mubarrih itu apa? Alladzi yunhiru daman au yaksiru azman. Jadi al-mubarrih ini alladzi yanharu daman au yaksir azman. Pukulan yang parah itu adalah yang bisa mengalirkan darah atau apa? Mematahkan tulang. Itu memecahkan tulang. Itu tidak boleh dipukul kayak gitu. Jadi anaknya enggak sholat umur 10 diambilkan apa? Diambilkan besi, diambilkan kayu yang gede itu dipukuli atau diambilkan apa sampai keluar darah begitu atau sampai patah tulangnya. Tidak boleh kayak gitu, itu haram. Tidak boleh seperti itu. Jadi pukulan yang tidak membahayakan. Nah, ada yang mendefinisikan ini. Jadi ghairu mubarrih ya tidak sampai ini. Pukulannya harus ghairu mubarrih. Tidak boleh yang mubarrih. Ada yang mengatakan pukulan mubarrih itu apa? Jadi al-mubarrih itu ada yang mendefinisikan lain. Alladzi yukhsha minhu mahdzurut tayammum. Jadi ada yang mendefinisikan pukulan mubarrih itu adalah alladzi yukhsha minhu mahdzurut tayammum. Pukulan yang dikhawatirkan, pukulan yang mubarrih ini. Enggak boleh kan mubarrih kan ya? Nah, jadi enggak boleh sampai itu. Mubarrih itu apa? Pukulan yang jika dilakukan akan dikhawatirkan terjadi mahdhurut tayammum. Apa mahdhurut tayammum? Khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au ziyadatil marab au budul bur'i au hudusi syai'in fahish fi udwin dhahir. Jadi kalau yang atas pokok darah tidak ngalir terus tulang enggak pecah, itu ghairu mubarrih. Tapi kalau yang bawah walaupun tidak mengalir darah, walaupun apa? Enggak mematahkan tulang, tapi membekas. Warnanya hitam, biru, udah hilang-hilang gitu. Warnanya bekas, ada bekas hitam, biru, atau ungu, biasa bekas pukulannya. Nah itu. Yang enggak hilang-hilang, ada di udwun dhahir, di anggota dhahir, yaitu wajah, leher, kemudian tangan sampai siku, kaki sampai betis, itu sudah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, di sini pentingnya antum apal mahdhurut tayammum seperti Fatihah, karena akan sering terulang itu istilah mahdhurut tayammum itu tidak hanya di bab tayammum, di bab sholat, nanti di bab puasa, nanti di bab nikah, di mana-mana itu banyak ya. Nah, itu. Wah deh. Nah, jadi pukulan dengan yang ghairu mubarrih. Mubarrih ini jangan sampai seperti ini pukulannya. Nah, ini ketika umur 10. Kewajiban ini berhenti sampai kapan? Jadi kewajiban ini terus nyuruh, otomatis nyuruh ya harus ngajari. Nyuruh udah diajari, ya gimana bisa? Ayo ente nyetir mobil, disuruh. Anak nggak bisa nyetir mobil, suruh nyetir mobil, nggak bisa, harus diajari dulu. Begitu juga sholat. Jadi jangan hanya orang tua nyuruh-nyuruh ke masjid, nyuruh-nyuruh ke musola, tapi nggak pernah ngajari caranya wudhu dengan benar, nggak pernah ngajari caranya sholat dengan benar. Nggak, percuma itu nyuruh sholat yang otomatis ya diajari. Umur 7 sudah harus bisa. Maka otomatis sebelum umur 7 sudah harus dipersiapkan.
Jadi sebelum genap umur 7 sudah diajari wudhu yang benar, diajari najis, cara mensucikannya, diajari sholat dengan benar, rukuk, sujudnya, bacaan-bacaannya sudah diajari. Umur 6 lah katakan diajari. Setahun cukup insya Allah sudah ya. Umur 7 enak sudah. Genap umur 7 tahun sudah bisa sholat dengan benar. Sekarang enggak. Anaknya disuruh ke musola, disuruh ke masjid. Bapaknya di rumah. Ya akhirnya anaknya enggak ngerti caranya sholat, enggak ngerti caranya wudhu, enggak ngerti najis. Masuk ke toiletnya masjid, kencing, ceboknya enggak bener. Keluar najiskan sak masjid. Wudhunya enggak bener. Hanya ngelihat orang, ikut-ikutan, enggak pernah diajari. Sholatnya juga enggak bener, sikut-sikutan, senggol-senggolan, main ngelitiki temennya. Aminnya main-main, itu. Kemudian gerak-gerak, sujud kaki diangkat, itu. Kopiahnya nutupi dahi dan seterusnya ya, itu. Nggak ngerti. Kemudian teriak-teriak ada di masjid. Ini orang tua zalim kayak gitu. Oh sudah tak suruh ke masjid, suruh ke masjid. Pernah diajari adabnya masjid, pernah diajari caranya wudhu, sholat, najis, nggak pernah. Ya dosa. Lu saya enggak bisa. Kenapa enggak dipasrahkan, diprivatkan ke ustadz yang ngerti misalnya, atau dimasukkan madrasah diniyah, atau dimasukkan pesantren? Kenapa enggak? Gitu. Oh ini sekolah full day. Lebih penting sekolah full day. Yang belajar ilmu kadang-kadang seumur hidup enggak pernah dipakai. Ya, banyak kan pelajar yang untuk pelajari dulu, seumur hidup enggak pernah dipakai. Gitu. Belajar bahasa Inggris, Anda bisa bahasa Inggris. Bisanya how are you, dok? I'm fine, thanks. And you? Hanya gitu dah wes. Hatta ndak juga bisa atas ingin ya. Belajar bahasa Inggris enggak bisa ngomong Inggris. Nah, kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Sekolah umum enggak masalah. Sekolah formal silahkan, tapi jangan mengabaikan ilmu agama. Sekolah full day habis itu enggak diajari ilmu agama. Fatihah enggak bener. Fatihah enggak bener. Ya. Ini. Jabal kemana Jabal? Sakit. Sakit apa? Siapa lagi yang enggak ada? Kedaluar. Yang lain ada semua. Mahrus. Oh ada mahrus. Nah, jadi apa? Itu tadi ilmu agama itu sangat penting. Nah, jadi jangan hanya sekolah ujung-ujungnya agama nggak ngerti. Hatta Fatihah nggak benar. Auzu ya, auzu. Atau yang lain nggak ada benar. Waladolin, waladolin bacaannya ya. Itu bukan dot itu dal itu. Nah, karena itu dosa orang tua yang seperti itu. Jadi bukan hanya nyuruh sholat, tapi juga diajari. Imma diajari sendiri atau dibawa ke orang lain yang bisa ngajari. Nah, begitu. Kemudian kalau umur 10 dipukul. Kemudian ada lagi. Jadi bukan hanya sholat yang wajib itu. Anak kecil itu yang sudah umur 7 itu wajib diajari asy-syara'i' adh-dhahirah. Syariat-syariat yang dohir, walau mandubatan, walaupun sunnah. Jadi diajari sholat, diajari puasa juga begitu. Cuman kalau puasa asal kuat. Kalau sholat umur 7 harus diperintah. Tidak kuat, apa nih sholat tidak kuat ya? Kemenye, sholat tidak kuat, tidak ada cerita sholat tidak kuat itu. Kalau puasa beda. Kalau puasa kan nahan lapar. Jadi anak kecil umur 7 tahun wajib diperintah puasa asal kuat. Kalau nggak kuat tidak wajib. Kalau nggak kuat tidak wajib. Nah, kuat atau tidak itu ya dari kesehatan anak dan dari kebiasaan. Fisiknya sehat dan sudah dibiasakan sejak kecil, misalnya umur 5, ayo ini Ramadan, makanya zuhur aja nanti, poso beduk kata orang Jawa. Ya puasa lugatan itu, jangan niat puasa syar'an, enggak sah. Puasa itu ya dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, puasa zuhur, puasa asar ya enggak sah kalau niat begitu, diniati puasa syar'an. Itu diniati latihan. Umur 5 diajar ayo sahur dibangunkan, ayo makan sahur. Hari ini puasa bukan inti yang puasa. Inti puasa-puasaannya itu. Ayo sahur.
Nanti makan lagi duhur. Sebelum duhur tidak boleh. Duhur, awal duhur makan. Setelah itu tidak boleh lagi. Sampai maghrib. Ngajari ini. Nah, nanti umur 6 ditambah ke asar. Yang kemarin duhur ditingkatkan lagi. Ya tidak harus asar, jam 2 juga tidak apa-apa ya. Namanya latihan. Nah, itu namanya latihan. Lah, nanti umur 7 kuat sudah. Sebulan penuh. 7 tahun sudah biasa puasa yang sahih dari subuh sampai maghrib tanpa bolong, bisa, asal dibiasakan. Jadi puasa itu kuat apa enggak? Pertama dari sisi kesehatan dan 2 dari sisi kebiasaan. Nah, kalau nggak sehat ya nggak bisa dipaksa, sakit malah nanti. Nggak boleh dipaksa kalau nggak kuat karena sakit. Nah, kalaupun sehat, kalau nggak dibiasakan, hatta 10 tahun nggak puasa, sampai tua nggak puasa. Makanya banyak apa? Banyak jerangkong kalau Ramadan, banyak jelangkung di pasar ya. Hanya ada kaki, tidak ada orangnya ya. Warung-warung kan dikasih satir kan, tidak ada orangnya, hanya ada kaki. Nah, hanya ada kaki. Makanya kan antum kalau ngeliat film horor kan tidak ada kakinya. Kakinya di mana? Di pasar itu kalau Ramadan. Kakinya ada di pasar ya. Film horor nggak ada kakinya. Kakinya ada di pasar. Nah, itu. Jadi apa? Karena nggak dibiasakan oleh orang tuanya. Akhirnya manja. Umur 10 tahun nggak kuat puasa. Padahal sehat. Badannya sehat. Karena nggak dibiasakan. Nah, ini puasa wajib disuruh jika kuat. Kalau sholat nggak ada kata-kata itu. Khusus puasa. Kemudian juga anak kecil itu wajib diajari syariat-syariat yang zahir. Kewajiban yang haram apa saja. Nah, misalnya nyaci maki orang. Nggak boleh. Melecehkan orang, memandang sinis kepada orang lain, merendahkan orang lain. Diajari sifat-sifat jelek itu biar dihindari. Kemudian juga diajari akhlak-akhlak mulia. Kalau di depan orang yang lebih sepuh, di depan orang alim, di depan sada, di depan tokoh masyarakat. Nah itu bagaimana sikapnya. Nah itu diajari wajib-wajibnya syariat-syariat yang wajib. Itu diajari. Kemudian juga yang sunnah-sunnah diajari untuk yang dohir-dohir. Seperti sejak kecil sudah diajari siwakan. Dibiasakan siwakan. Kalau enggak, akhirnya gede-gedenya ngelihat orang siwakan itu merasa jorok, jijik. Apa ini kok jorok? Kenapa? Kecilnya enggak diajari. Jadi ngelihat orang siwakan dianggap jorok. Ya, dianggap jorok. Padahal sunnah Rasulullah SAW. Gara-gara enggak dibiasakan. Atau ngetawai orang siwakan. Ngici-ngici orang siwakan, merendahkan orang siwakan. Gara-gara gak dibiasakan. Wajib itu syariat-syariat yang dohir itu dibiasakan. Dan doa masuk rumah, keluar rumah, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, diajari semuanya. Doa makan, doa minum, setelah makan, setelah minum, diajari. Nah, ini wajib ini. Kan ini perbuatan yang sunnah, benar sunnah, ngajarinya wajib. Jadi perbuatan itu sunnah, nggak dilakukan tidak dosa. Tapi ngajari anak pendidikan sunnah itu wajib. Karena dengan begitu dia akan ittiba pada Rasulullah SAW. Nah, itu. Dan ada yang nomor 1 yang paling wajib sebelum yang lain. Bahkan kewajiban nyuruh sholat kalah. Kewajiban ngajari sholat kalah. Apa? Yang nomor 1 yang paling wajib mengenalkan anak kecil kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama wajib. Baru setelah itu mengenalkan kepada Allah. Kenapa? Tidak bakalan bisa kenal Allah kalau tidak kenal Nabi. Dijamin. Ini bukan berarti menomor duakan Allah. Tidak. Ya, karena wasilah aja. Jadi pertama kali yang wajib, di sarahnya itu coba perhatikan. Wa awwalu ma yajib. Perkara yang paling wajib apa? Ma'rifatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwajhin. Jadi mengetahui sejarah sekilas. Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus itu dikenalkan itu. Setelah itu baru summa ma'rifatuhu ta'ala bima la budda minhu. Kemudian mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib-wajib bagi Allah. Jadi dikenalkan secara global Allah itu Tuhan satu-satunya yang harus disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan maha suci dari seluruh sifat kekurangan. Setelah itu dikenalkan dengan aqaid khamsin, aqaid 50, ya, aqaid khamsin. Yang terkandung di mana? Di Aqidatul Awam itu. Itu. Aqaid khamsin. Apa aqaid khamsin? 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 40. 4 sifat wajibnya Rasul, 4 sifat mustahilnya Rasul, 8.
Ya. Kemudian satu sifat jaiznya Allah, satu sifat jaiznya Rasul. 50. Aqaid khamsin. Nah, itu wajib itu dikenalkan. Pertama, dikenalkan tentang Rasulullah SAW. Dikenalkan bagaimana sekilas, ya tidak harus diajari sirah Said Ahmad Zaini Dahlan 3 jilid harus khatam. Nanti dulu ya. Nanti dulu. Dikenalkan sekilas seperti di sarahnya itu wa minha. Termasuk yang wajib diajarkan kepada anak kecil annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah. Beliau itu utusan Allah, kekasih Allah, makhluk paling mulia. Harus dikenalkan itu biar tahu sejak kecil bahwa makhluk paling mulia itu Rasulullah SAW. Soalnya ada yang berpendapat lain dan itu khilafus shawab, mengatakan malaikat Jibril lebih afdol. Keliru. Dalilnya gampang. Dalilnya kan gampang. Nah, kalau ada acara peringatan tahun baru Islam, mengadakan tabligh akbar, peringatan tahun baru Islam, diadakan misalnya ada di Gor Pasuruan atau di Masjid Agung Pasuruan. Kebetulan Habib Umar bin Hafid datang. Nah, mendatangkan beliau diundang sebagai misalnya penceramah. Terus ada banser disuruh jemput. Ada banser disuruh jemput. Acara istimewa, ada tamu istimewa. Tamunya Habib Umar, yang jemput banser. Afdal mana? Banser sama Habib Umar? Hah? Ada yang bingung sih. Afdal mana? Banser dengan Habib Umar? Nah, ya jelas. Tidak usah bimbang. Begitu juga acara Isra Mi'raj. Yang diundang siapa? Acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Aslinya Isra Mi'raj. Rasulullah SAW. Yang jemput siapa? Malaikat Jibril. Ya sudah. Kenapa saya bingung? Itu ada yang bingung ya. Saya masih bimbang. Sebagian orang itu bimbang. Ini afdol mana ya? Soalnya ada dalil yang bertentangan. Afdol malaikat Jibril apa afdol Rasulullah? Ada lagi yang lebih berani mentafdil malaikat Jibril dibanding Rasulullah SAW. Udah manteh. Ada acara istimewa, ada tamu istimewa, Habib Umar bin Hafid misalnya yang jemput banser. Afdol mana? Nggak ada mikir. Juga acara Isra Mi'raj, acara agungnya. Acara agung. Yang dijemput Rasulullah SAW. Yang jemput malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril sudah selesai. Saya bingung. Afdal mana? Tidak usah bingung. Wadah sekali ya. Wadah. Diajari sejak kecil seperti itu. Diajari. Anak sejak kecil ditanamkan begitu. Bahwa beliau Rasulullah, kekasih Allah, makhluk paling mulia. Diajari namanya, dikenalkan namanya. Wasmuhu Muhammad bin Abdillah. Wa annahu min Quraisy. Beliau itu dari suku Quraisy. Suku yang paling afdal. Suku bangsa Arab itu bangsa paling afdal dibanding yang lain karena ada Rasulullah SAW. Nah, itu. Dari bangsa Arab yang paling afdal adalah suku Quraisy. Dari suku Quraisy banyak pecahannya, yang paling afdal adalah Bani Hashim. Nah, dan demikian dikenalkan begitu. Itu kemudian wa annahu min Quraisy wa ummuhu Aminah, dikenalkan ibunya Sayyidah Aminah. Nah, dibiasakan anaknya nyebut Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, biar enggak kebiasaan manggil namanya saja. Kalau tidak begitu, hatta Rasulullah nanti manggilnya tidak pakai gelar kehormatan, tidak sopan. Dibiasakan Sayyidina, Sayyidatina, begitu sejak kecil. Kemudian walau nuhu abiyat, dikenalkan bahwa Rasul itu kulitnya abiyat musyarrab bi humrah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi dikenalkan begitu. Nah, dikenalkan. Soalnya orang Yahudi memalsukan. Jadi untuk mengelabui Yahudi yang awam, nabi akhir zaman itu di Taurat seperti apa kulitnya? Diterangkan coklat, padahal di Taurat diterangkan putih. Dipalsu-palsukan oleh pendetanya untuk menghalangi kaumnya beriman pada beliau. Itu kenalkan wa wulida bi Makkah, dilahirkan di Makkah, wa bu'itsa biha, diutus ada di Makkah, wa hajara ilal Madinah, wa dufina fiha, hijrah ke Madinah, dimakamkan ada di Madinah, wa bayanun nubuwah, risalah, dikenalkan apa itu kenabian, apa itu rasul, apa bedanya nabi dengan rasul, wa ghairi dzalik. Jadi dikenalkan sejarah singkat Rasulullah SAW. Pakai lagu nggak apa-apa. Itu dikenalkan sejarah Rasulullah secara singkat dengan lagu, misalnya Abdullah nama ayahnya itu ya, dan seterusnya. Itu enak, simple. Itu dikenalkan begitu. Harus. Itu nomor 1. Awwalu ma yajib di situ ya. Setelah baru kenal Allah. Saya itu baru diajari sholat, diajari wudhu, diajari toharo, diajari siwakan, diajari puasa, diajari yang lain-lain. Yang nomor 1 ini. Belum apa-apa
Itu. Latihan pertama bahasa Inggris. Nanti dulu gampang bahasa Inggris itu. Ya, kenalkan Rasulullah SAW dulu. Kenalkan hewan. Gajah, belalainya panjang. Belum kenal Rasulullah, dikenal no gajah. Ya, dikenal no gajah, dikenal no apa? Masya, dikenal no Upin Ipin, dikenal no apa? SpongeBob, akhirnya modelnya kayak SpongeBob. Itu jadi apa? Itu sekarang banyak anak kecil kenal kartun, tokoh-tokoh kartun, tapi nggak kenal Rasulullah SAW. Gimana bisa rindu Rasulullah? Tidak bakalan. Nggak kenal, mau rindu Rasulullah. Rindu Rasulullah dari mana? Nggak kenal Rasulullah. Orang rindu itu setelah kenal. Nggak kenal, nggak rindu. Kenal seperti apa keistimewaan Rasulullah. Bisa rindu. Kalau tidak begitu tidak bakalan. Dijamin. Dijamin. Nah, ini kewajiban yang paling pertama. Jadi kalau dohirnya di sini kan kayak sholat yang pertama wajib. Enggak, bukan sholat. Kenal Rasulullah dulu. Sholat tidak kenal Rasulullah percuma, tidak bakalan diterima sholatnya. Hatta sholat semalam suntuk nggak tidur belas. Tidak kenal Rasulullah sulit untuk diterima sholatnya. Tidak ada takzim ke Rasulullah. Jadi kenalkan Rasulullah, kenalkan Allah, saya itu diajari yang lain. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.